Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk berdua di aula istana. Tidak seperti biasanya, kali ini obrolan mereka cukup serius. Mereka mendiskusikan kebijaksanaan hidup dan pentingnya menjaga sebuah persahabatan. Baginda Raja merasa kagum dengan cara berpikir Abu Nawas yang sederhana namun penuh dengan makna. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan hari ini dari perbincangan kita. Tapi menurutku, teori saja tidak cukup Abu Nawas. Semua orang bisa berbicara tentang kebijaksanaan. Bisakah kamu tunjukkan langsung kepadaku bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan?" Abu Nawas pun tersenyum penuh arti dan berkata, "Tentu saja Paduka, tapi ada syaratnya Paduka." Baginda Raja semakin penasaran. "Syarat apa itu Abu Nawas?" "Kita harus keluar dari istana dan pergi ke dua tempat Paduka," jawab Abu Nawas. "Nah, di sana Paduka akan melihat langsung pelajaran kebijaksanaan yang ingin aku sampaikan." Karena rasa ingin tahunya, Baginda Raja pun merasa setuju. Mereka berdua segera meninggalkan istana dan memulai sebuah perjalanan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah pantai di tepi laut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Angin laut bertiup lembut dan suara deburan ombak menyambut mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian pantai, menikmati suasana. Namun tanpa diduga, keduanya terlibat dalam perselisihan kecil hanya karena perbedaan pendapat tentang arah yang harus diambil. Masalahnya sebenarnya sepele, tapi Baginda Raja merasa kesal dan dalam kemarahannya ia menampar Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia tak marah, tidak membalas. Sebaliknya, ia berlutut dan menulis dengan jarinya di atas pasir. "Hari ini sahabatku telah menamparku." Tak lama kemudian ombak datang dan menghapus tulisan tersebut. Abu Nawas pun berdiri dan melanjutkan perjalanan seperti tidak terjadi apa-apa. Baginda Raja merasa heran dengan sikap Abu Nawas, tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Mereka meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang kedua, yaitu sebuah tebing batu yang curam. Di perjalanan menuju tebing, mereka harus mendaki jalan berbatu yang licin dan terjal. Saat hampir mencapai puncak, Abu Nawas terpleset dan nyaris jatuh ke jurang. Beruntunglah Baginda Raja dengan sigap menangkap tangannya dan menariknya ke tempat yang aman. "Terima kasih Paduka, Paduka telah menyelamatkanku," ucap Abu Nawas dengan nafas terengah-engah. Setelah menenangkan diri, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil dan menuliskan di atas permukaan bebatuan, "Hari ini sahabatku telah menolongku." Melihat hal itu, Baginda Raja semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu di balik tindakan Abu Nawas itu, tapi belum memahaminya sepenuhnya. Setelah menyelesaikan perjalanan, mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja tak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Abu Nawas, aku benar-benar tidak mengerti maksud perbuatanmu tadi. Saat aku menamparmu, kamu menulis di pasir. Tetapi ketika aku menolongmu, kamu menulis di atas batu. Apa arti dari semua itu Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Paduka yang mulia, ada pelajaran penting di balik kedua perbuatanku itu Paduka. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, seperti tamparan Paduka tadi, kita harus menuliskannya di pasir agar mudah terlupakan, seperti tulisan yang dihapus oleh ombak tadi. Dengan begitu, kita tidak menyimpan dendam dan mudah memaafkan Paduka." Baginda Raja pun mengangguk, mulai memahami maksud dari Abu Nawas. "Nah, sedangkan ketika seseorang berbuat baik kepada kita," lanjut Abu Nawas, "seperti saat Paduka menolongku di tebing tadi, kita harus menuliskannya di atas batu agar terpatri selamanya dalam hati dan tidak mudah terlupakan. Dengan demikian, kita akan selalu mengingat kebaikan sahabat kita." Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaanmu sungguh luar biasa Abu Nawas. Kamu tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata." Abu Nawas pun tersenyum. "Begitulah Paduka,
persahabatan sejati bukan tentang menghitung kesalahan, tetapi tentang menghargai kebaikan. Jika kita melupakan kesalahan dan selalu mengenang kebaikan, maka persahabatan itu akan abadi, Paduka. Baginda Raja merasa sangat terkesan. Pelajaran hari ini akan aku ingat seumur hidupku, Abu Nawas, katanya. Dan sejak hari itu Baginda Raja dan Abu Nawas menjadi semakin dekat. Persahabatan mereka bukan hanya sekedar hubungan antara seorang raja dan rakyatnya, tetapi hubungan yang dilandasi saling pengertian dan penghormatan. Pelajaran tentang pasir dan batu pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga persahabatan mereka dengan baik. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar di istana. Di antara tamu undangan hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Si ateis ini bukan sembarangan orang. Ia dikenal cerdas, tajam dalam logika, dan selalu memenangkan perdebatan dengan argumennya yang rumit. Namanya telah masyhur di kalangan para pemikir karena ia suka mempertanyakan segala sesuatu, terutama tentang penciptaan alam semesta. Saat itu Baginda Raja yang sebelumnya berniat membuat pertemuan berjalan dengan tenang, mulai merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan si ateis. Di hadapan Baginda Raja dan para tamu, ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan khasnya yang memancing perdebatan. "Kalau Tuhan benar-benar ada," kata si ateis dengan nada penuh tantangan, "kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bagaimana prosesnya? Bukankah setiap hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan logika dan akal?" Para tamu saling berpandangan, merasa bingung dan tak tahu harus menjawab bagaimana. Baginda Raja sendiri mulai gelisah, merasa terpojok dengan argumen si ateis yang tampak sulit untuk dipatahkan. Beberapa penasihat kerajaan mencoba memberikan jawaban, tetapi si ateis dengan mudahnya membantah semua argumen mereka. Melihat situasi semakin rumit, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil satu-satunya orang yang ia yakini mampu menghadapi situasi ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja ketika orang bijak itu dipanggil menghadap, "aku ingin kamu membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Ia mempersoalkan sesuatu yang sangat rumit, Abu Nawas. Aku harap kecerdasanmu bisa memberikan jawaban yang memuaskan." Abu Nawas seperti biasa muncul dengan wajah tenang dan senyum kecil yang menyiratkan kepercayaan diri. Ia menatap si ateis dengan pandangan santai lalu berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, hamba akan mencoba menjawabnya. Namun hamba membutuhkan segelas susu terlebih dahulu, Paduka." Para tamu heran mendengar permintaan itu. "Apa hubungannya susu dengan pertanyaan tentang Tuhan?" gumam beberapa orang. Namun Baginda Raja yang sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas mengabulkan permintaan tersebut. Ia memerintahkan pelayannya untuk segera membawa segelas susu. Tak lama kemudian, segelas susu putih hangat dihidangkan di hadapan Abu Nawas. Ia menerima gelas itu dengan tenang, lalu menoleh kepada si ateis. "Saudaraku," katanya sambil mengangkat gelas itu, "sebelum aku menjawab pertanyaanmu, katakan kepadaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis yang merasa pertanyaan itu terlalu mudah langsung menjawab dengan yakin, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi memakan rumput dan memulai proses pencernaan, terbentuklah susu." Abu Nawas pun tersenyum. "Baik, kamu benar," katanya. "Tapi sekarang coba pikirkan ini. Mengapa susu yang dihasilkan sapi ini berwarna putih? Padahal sapi kan hanya makan rumput yang berwarna hijau." Pertanyaan ini membuat si ateis sedikit tertegun. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas pun mengangguk dengan santai. "Baiklah, aku bisa menerima jawaban itu.
Tapi coba jawab pertanyaanku yang terakhir ini. Jika semua ini hanya proses alami, di manakah letak keajaiban dan kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai tampak bingung. Ia mencoba merangkai jawaban panjang tentang proses kimia dan biologi dalam tubuh sapi. Tapi semakin lama ia berbicara, semakin tidak jelas ujungnya. Ia sadar bahwa meskipun ia tahu proses dasarnya, tetap ada misteri di balik bagaimana alam bekerja dengan keteraturan dan harmoni seperti itu. Melihat si ateis mulai kebingungan, Abu Nawas pun mendekatkan gelas susu itu ke bibirnya. "Saudaraku," katanya dengan nada lembut, "segala sesuatu di alam semesta ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan sempurna oleh akal manusia. Sama seperti segelas susu ini, kita semua tahu rumput dimakan sapi dan dari proses dalam tubuhnya keluar susu putih. Namun, tidak seorang pun bisa memahami seluruh proses itu dengan sempurna, saudaraku. Apalagi menciptakan hal serupa dari ketiadaan." Ia berhenti sejenak, menatap si ateis dengan senyum bijak. "Begitu pula dengan Tuhan dan alam semesta, saudaraku. Kamu mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses yang terjadi di alam ini. Apakah kamu pernah melihat bagaimana rumput hijau berubah menjadi susu putih dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja tidak. Tapi kamu tahu hasilnya nyata dan kita bisa menikmatinya. Bukankah begitu?" Abu Nawas lalu meneguk susu itu perlahan, menaruh gelasan dan berkata, "Begitulah Tuhan, saudaraku. Mungkin kita tidak selalu bisa melihatnya langsung, tapi kebesarannya nyata di setiap kejadian di dunia ini. Sama seperti kita tidak bisa melihat proses di balik segelas susu ini, namun hasilnya nyata dan dapat kita nikmati." Si ateis hanya bisa terdiam. Ia tak bisa lagi membantah dengan logika apapun. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui akal manusia. Baginda Raja tertawa puas melihat ekspresi si ateis yang akhirnya terdiam, dan para tamu bertepuk tangan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja tersenyum, "sekali lagi kamu telah membuktikan kebijaksanaanmu. Dengan segelas susu kamu berhasil menunjukkan kebesaran Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang paling pandai sekalipun." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ya, seperti itulah Paduka. Terkadang jawaban atas pertanyaan besar tidak perlu serumit yang kita bayangkan. Dan terkadang hal sederhana seperti segelas susu sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus terlihat untuk bisa dipercaya, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk puas dan suasana istana berubah hangat. Para tamu tersenyum, sementara si ateis merasa rendah hati dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus datang dari pengetahuan yang rumit. Sambil menyesap sisa susu di gelasnya, Abu Nawas meninggalkan ruangan dengan langkah yang ringan. Sekali lagi, berhasil menegaskan kecerdasannya dalam cara yang paling sederhana. Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka?"
Tanya Abu Nawas. Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi? Aku khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh, jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing? Jelas Abu Nawas. Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja? Balas Baginda Raja. Ini sudah terbukti loh Paduka, ujar Abu Nawas. Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum, terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. Siap Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin. Apakah Paduka bersedia? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gantung, sedangkan kamu selalu makan daging kambing, bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. Kamu jangan meledekku Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini? Tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab. Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya? Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku masih saja dikelabui, kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan,
katakan saja Abu Nawas, kata Abu Jahil. Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau, ajak Abu Nawas. Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil dengan penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak? Balas Abu Nawas. Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya, kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. Yang seperti ini tuan, kata Abu Nawas kepada yang punya toko. Oh, baiklah, jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Tak kusangka, Abu Nawas begitu baik kepadaku, pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu, kata Abu Nawas. Oh iya, silakan Abu Nawas. Enggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok, balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa? Tanya Abu Jahil. Oh, pesan batu cincin, jawab si pemilik toko perhiasan. Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan, ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, seperti ini tuan. Kamu kan dengar sendiri, kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku,